Masa muda tak ubahnya untuk bisa melangkah lebih jauh, berkarya lebih indah, bersemangat dengan semua cita-citanya, bisa mengubah diri menjadi lebih berarti dan juga bisa membahagiakan orang yang disayangi. Kita seringkali mengabaikan umur dan seketika kita kaget kalau kita sudah berumur tanpa melakukan apa-apa. Zona nyaman emang sejati itu tanpa kita sadari. Ingat kawan, masa muda tak akan bisa terulang kembali. Walaupun semangat muda bisa saja kita bawa sampai mati. Awalnya saya menyuruh kawan lainnya untuk berangkat dulu ke tempat kakek. Tapi entah bagaimana ceritanya, salah seorang dari mereka yaitu Fitri terdampar di Egi. Jadilah saya sepulang bekerja harus menemuinya untuk menemani di Egi. Dan malam itu saya putuskan untuk tidur di Egi Toyama saja. Halo Slur, kita pagi-pagi sudah di Toyama Eki, mau keberangkatan ke Tateyama tapi nunggu 1 jam karena belum persiapan untuk beli onigiri sama yang lainnya dulu. Ini pagi ini masih sama dengan saya Fitri Inisi orang Majalengka yang Majalengka. paling imut. Kita berangkat sepagi mungkin, karena gunung yang akan kita tapaki kali ini bukan cuma Tateyama saja. Kita akan menapaki juga sekeliling Tateyama, yang meliputi Masogodake, Mount Besan, dan yang paling ekstrim, Mount Tsurugi. Jujur saja, kalau tidak ada rute sampai Tsurugi, saya tak begitu tertarik dengan perjalanan kali ini. Sebab, kerinduan dengan curamnya medan lah yang menarik saya untuk kembali ke Tateyama, dan juga tentunya Tsurugi. Setelah sesampainya di Tateyama Eki, kita singgah sebentar ke tempat kakek untuk menghampiri kawan yang lainnya yang berangkat tadi malam. Untuk kali ini saya tak banyak bersua dengan beliau, Satoru Hoshibasama, karena perihal kita terburu-buru untuk segera berangkat. Setelah persiapan usai dan juga sarapan usai, kita pun langsung menuju ke tempat kabel car untuk memulai melanjutkan perjalanan. Tateyama atau Tateyama Alpine Road mempunyai pesona di setiap musimnya. Kala musim dingin kalian bisa main ski di tempat ini. Kala musim semi, Tateyama masih menyajikan tebing salju tinggi yang membelah jalanan. Konon tingginya sampai 17 meter menjulang ke atas. Dan saya yakin itu tebing salju terkeren di Jepang. Dan lagi di musim panas, tentu saja musim yang indah untuk mendaki tanpa takut kedinginan. Dan di musim panaslah di gunung ini salju masih menghiasi tipis-tipis di beberapa bagian gunung. Tapi menurut saya musim yang paling keren untuk datang di tempat ini adalah di bulan 10, yang dimana daun yang tadinya hijau kini berubah menjadi kuning. Apalagi untuk kalian yang pergi sampai ke Robedam, pasti akan terpesona saat melihat warna-warni daun dari ketinggian, karena kalian akan dibawa dengan gondola. Tapi sayangnya kita kehabisan tiket diskon yang mengakibatkan kita tak sampai ke sana, sampai ke Robedam.
Dan seperti biasanya, saat datang jangan lupa mengisi data diri dulu sebelum mulai mendaki, karena hal ini adalah hal yang wajib, agar pengelola tahu dengan siapa kamu berjalan, rute mana yang kamu tempuh, dan jika ada hal yang tidak diinginkan, pihak pengelola bisa cepat tahu kepada siapa dia mengabarinya, karena di data diri ada nomor orang rumah yang bisa dihubungi. Oke, mari siapkan hati dan doa sebelum mulai mendaki. Tarik semangat yang masih tersimpan rapi. Di sini, di Tateyama ini, mari taklukkan ego dalam diri. Dan untukmu yang masih setia menanti, mari saya ajak berhalusinasi lagi. Masih bersama Wawanucu dan Jurnal Kensuke di sini, mari gas lagi. Oh iya, perkenalkan, kawan jalan kali ini di leader ada Bang Ilham, dan kemudian Winaruna atau Win, lalu Mbak Nur yang punya ide jalan, kemudian partner Mbak Nur yaitu Mbak Atus, lalu yang paling ribet adalah si Fitria, dan yang paling akhir tentunya saya selaku sweeper. Di pendakian kali ini, 4 dari 6 orang di antara kita baru pertama kali mendaki, bisa dibilang pemula. Tapi syukurlah walaupun masih pemula, mereka antusias banget dalam pendakian kali ini. Apalagi Mbak Nur, yang persiapannya sangat benar-benar diperhatikan. Beda saat pendakian pertama saya dulu di Indonesia, yang masih meraba-raba dan bingung dalam pendakian yang aman dan juga nyaman. Maklum, tanpa adanya senior, dan juga mungkin budget yang tidak memadai. Ini sudah masuk trek Tateyama. Dan gini. Bro. Baru ke Tateyama sekarang? Iya. Kemana aja, bro? Ada lah. Sudah tak bisa dibohongin lagi. Kalau baru pertama kali mendaki dan mendapat momen yang keren, pasti tak lupa membuka kamera dan mulai mengabadikan momen. Bagi saya, hal yang seperti ini sah-sah saja. Yang penting jangan lupa bahagia, bukan? Setelah 1 jam berjalan, sampailah kita di suatu tempat peristirahatan, atau kalau saya bisa bilang pondokan gunung, yang dimana di situ juga ada tempat beli makanan dan juga minuman. Sebelum masuk jalur curamnya Tateyama, tentu saja saya mengisyaratkan untuk istirahat sebentar, sekaligus menyesuaikan diri dari angin gunung yang sebelumnya tidak kita rasakan. Maklum, sekarang kita sudah sampai di atas. Sekarang udah di Ichinokoshi Senso, tapi anginnya rada seperti ini. Dingin. Ini perjalanan dari Morudo sampai sini sekitar Berapa jam? 1 jam pas. Dari Morudo tadi start sekitar jam 11.45 sampai atas 12.45. Ini UK 15 menit, setelah itu langsung gas aja. Gak usah pakai lama, udah mulai dingin.
Dan perjalanan yang sebenarnya di Tateyama baru saja akan kita mulai. Debu, batu besar, kerikil dan juga angin menjadi kawan kita menuju puncak 3005 meter di atas permukaan laut. Menurut saya trek ini sedikit menyulitkan karena batu kecil sangat mendominasi trek ini, yang tentunya harus waspada. Dan tergelincirlah yang menjadi hantu kita di trek ini. Walaupun Tateyama bukan merupakan gunung yang sulit ditapaki, saya rasa persiapan mental dan juga perlengkapan harus benar-benar dipersiapkan. Apalagi sudah masuk di bulan 10, gempuran angin di atas sangatlah kuat. Walaupun dinginnya tak seberapa, tapi kalau anginnya kuat, itu sangat menjadi beban di perjalanan. Tentu saja di sini yang paling capek yaitu Kang ambil gambar, karena saya harus lari-lari ke atas dan juga ke bawah. Maklum, kebutuhan konten. Karena menurut saya lah jika bisa memperbaiki kualitas konten dari hari ke hari itu sangat bagus. Belajar dari video yang sudah dibuat, kemudian memperbaikinya menjadi hal yang harus saya lakukan. Bukan masalah tak menikmati perjalanan, justru saat saya mengambil momen dan menjadikannya video, kemudian diupload ke YouTube, itu akan menjadi kenangan yang bisa saya rasakan di kemudian hari, saat berbincang hangat dengan keluargaku nanti. Dan untuk menikmati saat pendakian, tentunya tak perlu saya ceritakan di sini. Logikanya seperti ini, jika saya tak menikmati perjalanan, kenapa gunung bisa menjadi candu, selain dengan alasan rindu, ya kan? Dan akhirnya setelah sekitar 1 jam menapaki curamnya medan, kita sampailah di pondokan terakhir di Tateyama ini. Sekaligus tempat yang menurutku epic untuk mengambil video ataupun foto. Mbak, Cerak lah. Mbak, harga tasmu berapa? Ya, cukup lah untuk 1 bulan gaji. Sepatu? Setengah bulan gaji. Pendakian pertama, perlengkapan komplit Sukhoi. Mbak, Alhamdulillah. tas sama. Sepatu kayaknya lebih mahal ini. Oh enggak, ini model diskon. Gimana Anjay. dong? Engkau di caption ya ngomongin sore. Setelah 2 tahun baru ini ke Jepang baru dapet Pendaki ini. pertama loh bro. Aku pendaki pertama aja sepatu second street, jaket masih ala kadarnya, tas Eiger. Mereka luar biasa. Jaketku belum keluar loh. Jaketnya apa mbak? Jaketnya belum keluar loh. Wah, nanti lihat sendiri. Oke, ntar lihat loh, ntar lihat aja. Lebih mahal lagi jaket. Aduh, ya Allah. Dan di tempat inilah dataran tertinggi di Toyama ini, yaitu Puncak Tateyama dengan ketinggian 3005 mdpl, sekaligus salah satu gunung suci di Jepang, selain Fuji dan juga Hakusan tentunya. Di tempat ini banyak vandalis gunung, tapi saya rasa itu ada maksudnya, yaitu sebuah doa. Karena banyak tulisan yang ditulis di batu kecil dan kemudian diletakkan di sekeliling tempat penyembahan mereka.
Setelah selesai menggapai puncak tertinggi di Toyama, kini saatnya menapaki puncak tercuram di Jepang, yaitu Mount Tsurugi. Dan untuk kalian yang suka menapaki gunung-gunung di Jepang, silahkan datang ke sini untuk merasakan sensasinya. Saya yakin sangat berbeda dengan gunung yang sudah kamu tapaki di tempat lain. Tapi sebelum menggapai puncak Tsurugi, saya sarankan untuk subscribe saja dulu di channel ini, karena untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar naik pendakian tak tertinggalan lagi. Dan untuk yang sudah menonton sampai di sini, saya ucapkan matur nuwun sangat. Jangan lupa tetap semangat, senyum hangat, dan tak lupa jabat erat. Akhir kata dari saya, see you next time, stay humble and siyawase wa surenai. Jangan lupa bahagia.